Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis Reswara Gian Investa. Ya, untuk membahas kinerja IHSG, kita telah terhubung dengan Kiswoyo Adi Jo, Head of Investment Reswara Gian Investa. Ya, terima kasih Pak Kiswoyo sudah bergabung di Closing Market. Pak Kiswoyo, kita lihat hari ini penutupan IHSG terkoreksi 1,06%, cukup dalam. Apakah sentimen rencana penutupan atau pemberlakuan PPKM darurat hingga 6 bulan ke depan ini menjadi sentimen yang paling mempengaruhi kinerja IHSG hari ini, Pak Kiswoyo? Saya ralat bukan 6 bulan, tapi 6 minggu ke depan. Itu 6 bulan sampai akhir tahun. 6 minggu ke depan, benar. Ya, 6 minggu ke depan. Jadi gini, itu mungkin sentimen awal yang bisa bikin IHSG turun, tapi intinya saya lihat IHSG masih terjaga di level 6.000. Jadi level 6.000 sebagai level psikologis dia masih terjaga. Tapi saya sih masih tergolong optimis bahwa kayaknya itu tidak akan dilakukan. Karena saya melihat gini, data vaksin kita ternyata tadi pagi saya lupa baca dari mana itu ada sudah mencapai sekitar, kayaknya masalah Pak Menteri siapa yang bilang, itu sudah mencapai 50 juta orang. Jadi artinya dari target 180 juta orang itu hampir sepertiga. Kalau 180 juta orang kan berarti sepertiganya kurang lebih 60 juta orang kan. Artinya kalau sampai akhir minggu ini kita bisa ngejar mungkin mencapai, kalau berharap 50% mungkin terlalu muluk lah sampai ke level 90 juta orang ya. Ya tapi kita berharap mungkin bisa mencapai level 70 juta orang saja atau 80 juta orang. Ya mungkin PKPM-nya darurat akan diganti jadi mikro, dilonggarkan, ekonomi bisa mulai di-open, cuma mungkin pengetatan prokesnya akan galak seperti sekarang gitu, termasuk mungkin penerbangan udara, penerbangan jarak jauh yang persyaratannya ketat seperti sekarang. Jadi mungkin akan surat vaksin yang akan dipakai, bukan hanya sekedar PCR atau swab antigen saja, tapi harus ada surat vaksin. Itu yang mungkin akan menjadi pelengkap persyaratan perjalanan ke depannya gitu. Ya, tapi apakah saya optimis bahwa tapi apakah pemberlakuan PPKM darurat saat ini juga mempengaruhi IHSG hari ini? Kalau daruratnya kita sudah berjalan kan, ya kurang lebih semingguan kan ya. Jadi harusnya sih kita market sudah terbiasa, karena gini, kita harus ingat bahwa market itu, kalau kita bicara market IHSG kita bicara 6 bulan ke depan. Bukan bicara untuk minggu ini, hari ini, bulan depan tidak, tapi kita bicara 6 bulan ke depan. Jadi kalau kita pelaku pasar optimis bahwa 6 bulan ke depan ekonomi kita akan sehat, ekonomi kita akan bangkit, otomatis kita akan beli saham. Ketika semua orang rame-rame beli saham, otomatis kita akan rame-rame sebetulnya orang akan ketika orang beli saham, banyak yang beli saham, otomatis IHSG akan naik. Jadi seperti kita bicara adalah ekspektasi. Kenapa saat ini IHSG kok bertahan di range 6.000? Karena market sedang menunggu. 6 bulan ke depan kalau dibilang memburuk kayaknya enggak. Karena pemerintah lagi ngejar vaksin terus. Jadi yang ditunggu adalah seberapa tinggi, seberapa cepat vaksin ini bisa dilakukan. Vaksinasi massal ini bisa dilakukan. Itu ke target pemerintah kan Pak Jokowi pengennya sekitar 180 juta orang sebelum akhir tahun ini. Tapi kayaknya bakal dipercepat. Karena kan ini kalau nungguin kelamaan krusial. Jadi kalau memang vaksinasi ini bisa dipercepat dalam jumlah besar, dalam waktu singkat, ya orang akan ekspektasi orang akan ekonomi akan bagus. Nah, terus kalau kita bicara IHSG saat ini agak slow down, itu juga akan berkaitan dengan IPO Bukalapak. Jadi kan IPO Bukalapak ini kan membutuhkan dana cukup besar, tapi sebetulnya fund manager besar itu mereka semua pada antri beli, otomatis mereka menjual atau profit taking sebagian dari saham-saham mereka, lalu setelah itu duitnya dibuat ngantri dulu. Nah, itu keputusannya kurang lebih minggu ini. Jadi minggu depan yang misalnya mereka udah ngantri nih, saya misalnya mau ngantri dengan uang 10 miliar. 10 miliar saya harus standby dulu di sana. Tapi kalau misalnya ternyata minggu ini diumumkan bahwa saya tidak dapat jatah 10 miliar, hanya dapat jatah misalnya 1 miliar, ya 9 miliarnya akan dibalikin lagi ke saya minggu depan hari Senin, paling lama hari Rabu. Nah, setelah itu 9 miliarnya akan saya berikan lagi ke saham lain. Gitu. Jadi mungkin minggu depan IHSG baru mulai bisa kelihatan bangkit ada tenaga, karena itu pengembalian dari dana-dana fund manager besar yang ngantri Bukalapak yang kita nggak dapat barang, nggak dapat Bukalapak, ya mereka akan masuk lagi ke saham lainnya gitu. Ya Pak Kiswoyo, terkait dengan kedatangan vaksin Moderna yang tingkat efikasinya lebih baik dibanding vaksin yang sudah ada saat ini, bagaimana reaksi pasar? Itu bagus, karena apalagi Moderna kan disuntikannya ke nakes-nakes ya. Kalau kita bicara nakes itu kenapa banyak korban, biar mereka sudah divaksin 2 kali. Harus diingat, vaksin itu sebetulnya tujuannya adalah kalau kita sudah vaksin 2 kali, itu kita memperingan gejala kita. Artinya kalau kita kena pun gejalanya jadi ringan. Dengan catatan prokes tetap harus dilakukan. Dengan catatan juga yang kedua, kita tidak mendatangi sumber virus. Nah, kalau nakes itu mau nggak mau tempat kerja mereka memang tempat kerja yang sumber di mana banyak virus, kan rumah sakit. Jadi biarpun mereka sudah divaksin 2 kali, kalau mereka banyak yang istilahnya meninggal dunia, itu ada wajar karena tempat kerja mereka adalah sumber virus ya gitu. Dan juga mereka sana kan ya mereka pakai APD lengkap. Itu kan kita tahu pakai APD itu kalau begitu udah harus boleh pakai lagi.
otomatis mereka harus makan dan minum dalam jumlah sedikit supaya mereka jangan sampai ada ke belakang. Kalau ke belakang harus buka APD itu mahal kan, buka pakai lagi yang baru gitu kan. Nah karena mereka makannya sedikit, minumnya sedikit, tenaga kerjanya diforsir, harus kerja full di tempat sumber virus, ya wajar kalau mereka misalnya banyak yang berjatuhan. Makanya dengan vaksin Moderna diharapkan ini bisa membuat nakes-nakes garda terdepan kita lebih kuat karena memang risiko mereka lebih tinggi dibanding dengan kita gitu. Biarpun mereka dengan prokes ketat, tapi lingkungan kerja mereka adalah lingkungan sumber corona paling besar gitu. Oke, artinya meningkatkan optimisme pelaku pasar ya. Betul. Di tengah pandemi seperti saat ini. Nah, bagaimana dengan sentimen global? Apa yang mempengaruhi kinerja IHSG hari ini, Pak Kiswoyo? Kalau sentimen global sebetulnya tidak ada yang buruk karena ini Amerika sebetulnya kemarin The Fed sudah menyatakan, bahkan di salah rapatnya pun sudah dibuka, mereka menyatakan bahwa sebetulnya sebagian besar masih percaya bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika ini kan sekarang ekonomi Amerika sudah tumbuh, inflasi tinggi kan di atas kalau di ekspektasi mereka 3%. Tapi sebagian dari mereka percaya bahwa ini kalau stimulus dihentikan sekarang itu langsung ekonomi akan jatuh berbalik lagi. Jadi mereka masih menunggu bahwa oke sampai akhir tahun ini stimulus masih berjalan terus. Tahun depan kita baru mengambil keputusan. Jadi keambilan keputusan tahun depan, tapi untuk dilakukannya adalah tahun 2023, artinya masih lama. Tapi itu dengan catatan, sekarang kan The Fed masih cetak duit, Euro cetak duit. Tapi ingat, kita sudah kena corona variasi baru, variasi Delta gitu kan. Tapi kalau Amerika belum kena loh. Takutnya kalau Amerika kena virus variasi Delta, dan mereka parah lagi ya, mungkin cetak duit mereka boleh perpanjang. Bukan akhir tahun ini, mungkin tahun depan mereka akan cetak duit terus gitu loh. Karena itu pertumbuhan mereka kan, jadi awal-awal Amerika kena duluan, kita belakang. Tapi ketika variasi Delta, kita kena duluan loh dibanding Amerika, Eropa. Nah nanti ketika kita sudah pulih, nanti kita udah kebal, udah terbiasa dengan Delta, mungkin Eropa, Amerika yang akan gantian kena Delta nih. Mau nggak mau ya mereka akan memperpanjang cetak duit mereka, mungkin tahun depan mereka masih memperpanjang cetak duit mereka. Artinya kalau duit dicetak, dolar dicetak, ya artinya orang akan mencari instrumen investasi yang lain. Karena ingat, suku bunga The Fed itu hanya 0 sampai 0,25%. Artinya mereka akan mencari yang lain. Contoh Indonesia itu SBI rate kan lebih dari 3%, artinya selisihnya di atas 3%-an lebih. Itu menarik sebetulnya, termasuk bursa saham kita. Jadi itu sebetulnya momen bahwa bursa saham kita masih murah dan masih menarik di mata orang asing. Gitu. Oke, baik. Berbicara mengenai kinerja dari sektor-sektor yang menopang kinerja IHSG hari ini, ada yang menarik ketika emiten kimia farma justru terkoreksi cukup dalam, padahal emiten farmasi ini kan sedang bagus-bagusnya di tengah pandemi seperti saat ini. Apakah memang pengaruh dari penundaan vaksin berbayar di kimia farma ini cukup mempengaruhi kinerja dari emiten kimia farma menurut Anda? Kalau emiten kimia farma berpengaruhnya mungkin terhadap vaksin berbayar itu, tapi tidak untuk IHSG karena bobot mereka kecil. Dan juga tapi sebetulnya saya harus ingatkan lagi bahwa ingat ini zaman Pak Jokowi ini BUMN tidak boleh untung besar. Jadi sebetulnya mungkin mereka jualan vaksin juga kimia farma untungnya nggak besar-besar amat. Yang menarik sebetulnya mungkin emiten rumah sakit. Karena sekarang rumah sakit full. Kategorinya sangat full banget kan, udah di atas 80%. Itu mereka pasti dapat uang gitu loh. Biarpun mungkin cost mereka agak tinggi sekarang karena mereka pakai APD semua kan, suster, dokter, perawat dan sebagainya gitu kan. Nah, sebetulnya menarik adalah emiten rumah sakit karena pemerintah tidak mungkin intervensi, rumah sakit kamu tarifnya harus sekian, maksimal nggak boleh sekian gitu. Tapi kalau obat-obatan itu kan udah ada head-nya, harga eceran tertinggi. Jadi artinya untungnya ditakar sama pemerintah, nggak boleh lebih tinggi. Terus apalagi sekarang obat-obatan mahal pemerintah lakukan rahasia kan. Siapa yang nimbun obat-obatan kan? Nah itu. Tapi kalau rumah sakit nggak mungkin rumah sakit kamu nggak boleh tarifnya hanya sekian kan nggak gitu loh. Jadi yang menarik sebetulnya adalah emiten rumah sakit sih. Tapi yang menarik hari ini emiten rumah sakit Siloam Hospital terkoreksi cukup dalam ini. Analisa Anda seperti apa? Kalau kita lihat Siloam ya, sebentar saya buka grafiknya. Ini kayak koreksi normal. Sebentar saya buka grafiknya dulu, Silo. Oke, kalau kita lihat dia koreksi normal ya, karena dia sudah naik cukup tinggi ya dari tanggal kemarin-kemarin dia sudah naik tinggi. Koreksi normal, tapi sebetulnya dia menarik, masih menarik sebetulnya, karena Siloam adalah salah satu rumah sakit yang intinya masih bergerak, ada di rumah sakit khusus corona juga ada. Jadi ya intinya gini, sektor rumah sakit itu sejelek-jeleknya rumah sakit itu orang tetap butuh zaman sekarang gitu kan. Jadi sebetulnya menarik. Masih Siloam, sangat menarik dicermati dan dikoleksi begitu ya. Betul, ini koreksi wajar lah sebetulnya, nggak ada masalah. Nah, bagaimana dengan aksi jual dan beli asing hari ini, Pak Kiswoyo? Ya itu yang tadi saya bilang, kalau asing juga sebetulnya mungkin kalau saya lihat lagi menunggu wait and see dari ini data vaksinnya. Kalau kita lihat sebetulnya kita bukan data coronanya, tapi kita tunggu vaksinasi massal.
Kan hari ini tadi pagi saya baca 50 juta orang sudah divaksin. Ya. Kalau akhir minggu ini bisa digenjot sampai 70, 90, 80 juta orang lah. Bisa jadi 60, 70, 80 juta orang. Harusnya minggu depan PKPM darurat akan di stop dan diganti dengan PKPM mikro, gitu aja sih. Karena yang ditunggu vaksinasi ya. Jadi kalau memang sudah vaksinasi target Pak Jokowi bisa mencapai 180 juta orang, itu ekonomi akan diopen. Gitu. Jadi sebetulnya kuncinya di setelah vaksin lah. Baik, dari Reswara Gian Investa sendiri kira-kira selain saham farmasi dan juga rumah sakit, sektor apa saja yang patut dicermati dan koleksi untuk emitennya besok? Kalau kita emitennya yaitu ada tower bersama, tapi terus juga ada istilahnya Telkom juga boleh, terus ada BBNI juga boleh, terus ada BCA juga boleh untuk menarik untuk dibeli, Bank Mandiri juga boleh. Jadi kalau saat IHSG lagi murah begini, kita sebenarnya blue chip karena kami masih optimis bahwa akhir tahun IHSG adalah menuju ke arah 6.800. Itu jadi range dari 6.000 ke 6.800 itu masih 800 poin. Kita carilah saham-saham penggerak IHSG. Ya, salah satunya mungkin penggerak IHSG ada BRI, BCA. Tapi BRI mungkin tunggu right issue-nya ya. Harapannya selesai right issue-nya selesai, setelah itu dia akan cepat naik lagi ke atas. Karena right issue-nya dia di harga bawah. Ya, itu jadi penggerak IHSG ya Telkom. Terus juga ada Astra, tapi juga tower bersama karena dia mau ada aksi corporate action, BCA, BRI, Mandiri gitu. Itu carilah saham-saham blue chip. Saham-saham big cap yang masih tetap menarik begitu ya. Oke, terakhir Pak Kiswoyo, kira-kira prediksi Anda untuk IHSG besok dan level resisten dan juga batas atas dan batas bawahnya kira-kira seperti apa? Besok IHSG mungkin range-nya antara level 6.000 sampai 6.150. Atasnya paling mentok-mentok 6.200. Kayaknya nggak bakal bisa lari jauh-jauh dulu. Itu karena fund manager duitnya masih kesita untuk persiapan IPO Bukalapak. Jadi minggu depan baru kita range agak lebar. Karena duitnya baru mulai kembali lagi lah yang nggak dapat barang IPO Bukalapak. Mereka kembali lagi ke market. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Kiswoyo sudah bergabung di Closing Market. Ya, selamat kembali beraktivitas. Mirsa, demikian Kiswoyo Adijo, Head of